pada pertemuan pertama dalam kelas Good Corporate Governance ini kita akan membahas mengenai pengertian dari apa itu GCG. Saya nyingkatnya GCG ya. Apa itu GCG, tujuannya, terus konsepnya, sama prinsip-prinsipnya. Kita mulai dulu, apa sih GCG itu Good Corporate Governance? Nah, menurut Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), ya, good governance adalah tata kelola perusahaan adalah sekumpulan hubungan antara pihak manajemen, dewan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Nah, corporate governance juga mensyaratkan adanya suatu perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi dewan dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan, dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Jadi sebenarnya GCG ini dia itu muncul karena akibat adanya teori agensi. Apa sih teori agensi? Teori agensi adalah teori yang mengatakan di mana di dalam perusahaan itu tuh ada dua kepentingan, yaitu kepentingan si manajemen sama si kepentingan si pemegang saham gitu. Kalau kepentingan manajemen itu kadang-kadang dia itu suka mementingkan kepentingan pribadi gitu ya. Sedangkan kan perusahaan itu dibikin oleh pemegang saham itu adalah untuk long time kan, untuk keberlangsungan usaha yang lama gitu. Dan tentu saja ada pemasukan, ada return untuk si pemegang saham gitu. Nah, perbedaan dua kepentingan ini nih antara si manajemen sama si pemegang saham ya kan, dengan dua tujuan yang berbeda gitu, itu tuh menumbuhkan konflik. Nah, karena adanya konflik ini maka harus ada yang namanya dikelola kan. Dikelola suatu perusahaan supaya perusahaan yang berjalan secara efektif, pemegang saham bisa mengawasi pekerjaan direktur. Nah, makanya dibikinlah namanya Good Corporate Governance gitu. Nah, menurut Forum Corporate Governance on Indonesia, GCG itu adalah perangkat peraturan yang mengatur hubungan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban, ya kan. Jadi di dalam suatu perusahaan itu tuh banyak banget kepentingan, ada pemegang saham, ada pengurus atau pengelola perusahaan yaitu manajemen, ada pihak kreditor, ada pemerintah, ada karyawan, dan para pemegang kepentingan intern dan eksternal lainnya. Nah, masing-masing mereka ini tuh mempunyai tujuan yang berbeda-beda gitu loh, mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Nah, GCG itu adalah gimana caranya biar biar ada suatu peraturan gitu yang mengatur hubungan antara pihak-pihak ini, yaitu biar ada yang jelas itu hak mereka apa, kewajiban mereka apa, supaya si perusahaan ini dapat berjalan secara efisien dan kelangsungan usahanya itu bisa panjang gitu loh. Nah, di dalam GCG ini ada dua aspek yang menjadi fondasi kalau misalnya kita mau menetapkan GCG di dalam dua sistem, yaitu yang namanya adalah perangkat keras atau perangkat lunak, ya kita ngomongnya gitu. Nah, perangkat lunak itu adalah perangkat keras itu adalah hardware. Jadi hardware ini sifatnya teknisnya tuh lebih bersifat teknis, mencakup pembentukan atau perubahan struktur atau sistem organisasi. Jadi kalau hardware itu adalah dia itu mengatur struktur organisasi perusahaan. Kayak misalnya pemegang saham, ada komisarisnya, ada direkturnya, ada karyawannya. Jadi struktur organisasi perusahaan ya. Hardware-nya kelihatan dari luarnya nih, hardnya. Kalau si lunaknya itu adalah lebih bersifat psikososial, mencakup perubahan paradigma, visi, misi, nilai, values gitu ya, sikap sama etika keperilakuan gitu. Nah, dalam praktik nyatanya biasanya yang lebih diutamakan tuh si hardware-nya gitu loh. Oh iya, perusahaan tata kelolanya baik nih. Kalau gitu kita harus ngebagusin struktur organisasinya. Itu adalah suatu hardware-nya gitu loh. Nah, sedangkan si perangkat lunaknya ini kan kita kan susah yang ngukurnya ya. Ini nih semua pihak, semua kepentingan, visi misinya sama gak nih gitu loh. Terus mereka mempunyai etika yang sama gak nih gitu loh. Terus sikap-sikapnya pada bagus-bagus gak nih. Itu adalah si perangkat lunaknya gitu loh. Jadi hardware itu lebih cepat dicapai karena dia kelihatan, sedangkan si software ini nih susah gitu loh, karena lebih bersifat ke psikososial, lebih bersifat ke dalamnya gitu kan.
implementasi si corporate governance ini tuh bisa menggunakan pendekatan ini 7S McKinsey ini gitu loh. Jadi ini S-nya ada 7, makanya disebutnya dengan 7S gitu kan ya. Nah, si hardware itu mana? Hardware-nya itu adalah strategi, struktur, sama sistem. Ya kan? Ini bisa kelihatan semua nih, strategi perusahaan apa, ya kan? Merupakan rencana organisasi dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Yaitu strukturnya nih, cara unit organisasi berhubung satu sama lain, ya kan, struktur organisasinya. Terus sistemnya, langkah atau mekanisme yang dilakukan oleh manajemen, ini semua adalah hardware-nya. Nah, si software-nya apa? Software-nya adalah skills dari si karyawan, ya kan? Terus kemampuan khusus dari manajemen puncak sama personal lainnya. Terus stylenya, gaya kepemimpinannya gimana gitu, style dari si siapanya, si manajemennya tuh gimana gitu untuk memimpin suatu perusahaan. Terus staffnya gimana, kemampuan bekerja sama dari manajemen puncak dan personel lainnya gitu. Terus shared value, nilai-nilai kebersamaan, merupakan nilai-nilai yang dipegang oleh para pemangku kepentingan atau stakeholders perusahaan yang membentuk perilaku suatu organisasi. Jadi ini adalah softwarenya, yaitu skills, nilai-nilai, gaya kepemimpinan, hubungan antara staff gitu loh. Dan sedangkan ini adalah hardwarenya. Nah, kalau GCG yang baik, semuanya ini harus bisa terintegrasi. Itu adalah GCG yang baik. Nah, kenapa sih pentingnya GCG gitu kan? GCG itu adalah menjamin keputusan strategik dapat dilakukan dengan benar dan efektif. Dengan adanya tata kelola yang baik akan menjamin keputusan strategis dapat dilakukan dengan benar dan efektif. Terus mencegah terjadinya benturan kepentingan, konflik of interest di berbagai pihak. Karena jelas diatur mana hak dan mana kewajiban masing-masing, jadi harusnya tidak ada konflik of interest di antara mereka gitu loh. Terus menjaga agar kepentingan manajer puncak selalu sejalan dengan kepentingan stakeholders. Nah, ini yang saya bilang. Biasanya manajer itu biasanya ada konflik gitu loh dengan kepentingan dari stakeholders. Nah, tujuan GCG itu apa? Adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, melindungi hak dan kepentingan anggota stakeholders non pemegang saham gitu kan ya. Jadi stakeholders itu adalah pihak yang berkepentingan, yang berarti kalau pihak berkepentingan non pemegang saham misalnya apa? Misalnya adalah kreditur gitu. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan, dan meningkatkan mutu hubungan board of director dengan manajer senior perusahaan. Nah, manfaat GCG adalah untuk mencegah praktek pengungkapan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham, ya, yang tidak transparan. Jadi supaya semua laporan itu transparan, ya, manfaat GCG dapat melakukan bimbingan kepada manajemen perusahaan agar lebih efektif dan dapat mengarahkan pengendalian kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pemiliknya. Gitu. Nah, ini adalah 5 prinsip utama dalam GCG, yaitu ada transparency, accountability, independency, fairness, sama responsibility. Nah, apa itu transparansi? Ya kan, transparansi itu adalah dapat mengungkapkan atau memberikan informasi tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat yang mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Jadi harus transparan, harus memberikan informasi yang tepat waktu. Kebijakan perusahaan, terutama yang menyangkut hal-hal strategis, harus tertulis dan dikomunikasikan dengan stakeholders. Terus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ perusahaan yang selaras dengan visi, misi, dan strategi secara usaha. Nah, kalau akuntabilitas adalah perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dan ada sistem check and balance dalam pengelolaan perusahaan. Jadi tanggung jawabnya itu harus jelas di antara manajer, direktur, atau semua pihak yang berkepentingan. Untuk itu, perusahaan harus menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku dan menjadi good corporate citizens yang peduli pada lingkungan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Nah, dalam GCG itu nanti akan kita atur yang namanya CSR. CSR itu CSR itu yang kayak penting untuk pedulian sosial, dari wujud pedulian sosial perusahaan kepada masyarakat. Nah, yang ketiga, prinsip ketiga adalah independen. Artinya dalam pengambilan putusan, perusahaan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari siapapun, serta bebas dari konflik of interest. Ya, jadi harus independen, nggak boleh ada kepentingan pribadi di sini.
Terus kewajaran, perusahaan harus memperhatikan seluruh kepentingan stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Dan responsibility, perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan. Jadi harus bertanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu loh. Nah, perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan pemangku kepentingan. Jadi hubungan antara pemangku kepentingan itu nggak boleh ada yang membatasi wilayah pribadi gitu loh. Jadi harus batas-batas itu harus sesuai dengan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat. Nah, itu untuk yang pertemuan pertama ya, saya mengambilnya dari buku. Untuk yang bab 1, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.